Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, hari Kamis 23 Desember 2021. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Saudara terkasih, sekalipun kita sekarang ini masih berada di tengah pandemi COVID-19 dan sekalipun pemeluk agama Kristen tidak terlalu banyak di Indonesia, kemeriahan menjelang Hari Raya Natal sudah bisa kita rasakan sekarang ini. Di mal-mal atau swalayan, bahkan e-commerce atau toko online, produk-produk fashion, kosmetik, elektronik, furniture, otomotif, dan produk-produk konsumen lainnya sudah memasang diskon besar-besar. Mereka menuliskan iklan besar-besar, diskon 70%, beli 2 gratis 1, dan berbagai iklan lainnya yang menggiurkan. Kemeriahan menjelang hari Natal tidak berhenti sampai di situ. Para pekerja kantoran di bulan Desember ini misalnya mendapatkan gaji ke-13 mereka atau THR. Di bulan ini mereka memiliki kesempatan untuk bisa membelanjakan uang mereka membeli produk-produk diskon. Di samping itu, sekalipun hari libur Natal dan Tahun Baru untuk tahun ini ditiadakan, dan sekalipun protokol yang lebih ketat untuk perjalanan luar kota kembali diterapkan, kita masih punya kesempatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga besar kita di rumah untuk merayakan Natal bersama. Keluarga dari luar kota yang tahun lalu tidak bisa datang, kini bisa datang untuk dapat merayakan Natal dan Tahun Baru bersama. Saudara terkasih, diskon besar-besaran, turunnya THR, dan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga besar adalah hal-hal yang tentu saja bisa mendatangkan sukacita bagi kita. Tetapi apakah sukacita kita sebagai orang Kristen hanya berhenti sampai di situ saja? Saya rasa tidak.
Bagi orang Kristen, sukacita kita harusnya melampaui hal-hal tersebut. Sukacita kita harusnya sampai pada titik yaitu ingatan dan harapan akan perbuatan-perbuatan besar Allah bagi dunia ini. Artinya, selain diskon, THR, dan waktu kebersamaan dengan keluarga besar kita juga bersukacita karena mengingat janji-janji Tuhan bagi kita. Itulah yang dirasakan oleh Maria, ibu Yesus. Ia merasakan sukacita karena pekerjaan Tuhan bagi dirinya dan bagi dunia ini. Karena sukacitanya itu, ia kemudian memuliakan Tuhan dengan nyanyian. Maria bersukacita karena Tuhan telah menaikkan martabat orang-orang yang dipandang rendah dan merendahkan mereka yang memandang dirinya lebih tinggi dari siapapun. Maria bernyanyi di ayat 48, 52, dan 51. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Seperti yang kita tahu, martabat perempuan di masa itu dianggap rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Allah kemudian menaikkan martabat perempuan melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Allah tentu bisa saja datang ke dunia ini tanpa melalui rahim seorang perempuan. Ia bisa saja muncul tiba-tiba tanpa melalui proses persalinan. Sebagai manusia yang berjalan-jalan di bumi dan menyerukan kabar baik. Tetapi Allah memutuskan untuk hadir ke dunia melalui proses persalinan. Dan keputusan Allah ini menjadi sebuah dobrakan bagi struktur sosial masyarakat pada saat itu, yang mengatakan bahwa laki-laki selalu menjadi sosok terpenting dalam segala hal. Keputusan Allah untuk lahir melalui rahim seorang perempuan ini telah menaikkan martabat perempuan yang selama ini dipandang rendah. Dalam kisah penyelamatan Allah ini, perempuan menjadi sosok yang penting. Perbuatan besar Allah inilah yang membuat para perempuan, khususnya Maria, merasakan kebahagiaan. Maria berkata, "Mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Lukas 1 ayat 48. Bukan hanya karena perbuatan besar Allah yang menaikkan martabat para perempuan, Maria juga bersukacita karena Tuhan menolong mereka semua yang menderita. Maria bernyanyi di ayat 53, "Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar." Seperti yang kita tahu, pada masa itu praktik ketidakadilan masih kerap terjadi. Orang-orang miskin, orang sakit, para janda, dan anak-anak tidak begitu diperhatikan. Mereka cenderung dipandang sebagai orang-orang yang ditimpa hukuman Tuhan karena perbuatan mereka sendiri. Maria percaya bahwa Allah yang diimaninya tidaklah seperti itu. Allah yang diimani Maria adalah Allah yang mengingat janji-janjinya dan akan memperhatikan penderitaan umatnya. Allah akan turun tangan membantu umatnya, seumpama seorang dermawan memberikan roti kepada seorang gelandangan yang kelaparan. Keyakinan Maria akan pertolongan Allah kepada umatnya inilah yang mendatangkan sukacita baginya. Saudara terkasih, dari kisah Maria, kita diingatkan untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan bersukacita. Kita bisa belajar dari Maria bagaimana ia bersukacita. Pertama, Maria bersukacita karena ia melihat perbuatan besar Allah bagi dirinya. Bagaimana dengan kita? Di masa-masa menyambut kelahiran Sang Juru Selamat ini, apa yang kita ingat tentang perbuatan besar Allah bagi kita di tahun 2021 ini? Mengawali tahun ini, kita mendengar beberapa sahabat terdekat kita, orang-orang yang kita kenal, di ring satu kita terkena COVID-19. Di antara mereka yang terjangkit, ada yang bisa melalui masa kritis itu dan berhasil sembuh dari penyakit itu. Saya pernah mendengar kesaksian orang yang menderita COVID-19 di tengah jemaat kita. Saat terjangkit COVID, nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya lemas dan kepalanya pusing. Ia mengatakan bahwa ia sangat menderita. Ia merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir. Di masa kritis seperti itu, ia hanya berdoa kepada Tuhan, meminta ampun untuk segala dosanya. Ia menyesali segala perbuatannya yang mengecewakan orang lain, terkhusus keluarganya. Ketika berada di tengah kepasrahan seperti itu, seiring berjalannya waktu, ternyata tubuhnya kian membaik. Beberapa hari berlalu, dan setelah melewati beberapa pemeriksaan yang ketat, dokter mengatakan
bahwa dirinya pulih dari COVID-19. Ia bercerita kepada saya bahwa kesembuhannya adalah karena anugerah Tuhan. Ia mengatakan bahwa Tuhan bisa saja mengambil nyawanya, tetapi Tuhan ingin ia berubah menjadi orang yang lebih baik. Pengalaman sembuhnya dari COVID-19 ini menjadi perbuatan besar Allah di dalam kehidupannya sepanjang tahun 2021. Bagaimana dengan saudara? Apa perbuatan besar Allah yang saudara ingat di tahun ini? Marilah kita bersukacita karena perbuatan besar Allah bagi kita itu. Yang kedua, Maria bersukacita karena mengingat perbuatan besar Allah bagi bangsanya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita ingat tentang perbuatan besar Allah bagi bangsa kita? Seperti yang kita tahu, beberapa tahun yang lalu kita sempat merasa ngeri dengan kelompok-kelompok anarkis yang mengatasnamakan orang-orang beragama. Kita khawatir membayangkan apa yang terjadi dengan Indonesia ketika kelompok-kelompok ini makin besar. Kita khawatir akan terjadi perang saudara. Kita khawatir akan terjadi konflik berbasis identitas. Kita khawatir Indonesia akan seperti Suriah. Tetapi kita bisa bernafas lega sekarang ini. Karena masih ada orang-orang baik yang sedang menjabat di pemerintahan atau yang bahkan ada di akar rumput, masih memegang teguh Pancasila dan terdorong untuk terus memelihara semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mereka bergerak memberantas kelompok-kelompok anarkis ini dan membubarkan kelompok-kelompok yang berpotensi memecah belah kesatuan Republik Indonesia. Kita mengimani semua ini sebagai perbuatan besar Allah bagi bangsa Indonesia. Hal inilah yang patut kita ingat, sehingga di tahun ini kita bisa bersukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Saudara terkasih, marilah kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan bersukacita. Bersukacitalah bukan karena di bulan ini ada diskon besar-besaran, THR Natal, atau kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga besar saja. Bukan itu saja, tetapi bersukacitalah juga karena kita mengingat perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah kepada kita dan juga kepada bangsa kita, Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus menuntun kita semua untuk dapat bersukacita menyambut kelahirannya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk persekutuan doa malam yang boleh kami ikuti bersama, di mana Engkau mengingatkan kami kembali untuk menyambut kedatangan Juru Selamat, yaitu Engkau yang datang ke dunia, yang kami kenang di dalam peristiwa Natal dengan bersukacita. Pertama-tama dengan mengingat kembali perbuatan besar Allah yang telah Engkau lakukan bagi kami, dan mengingat perbuatan besar-Mu yang dilakukan untuk bangsa ini. Tuhan, di dalam syafaat ini kami berdoa untuk gereja kami, GKI Taman Cibunut Bandung. Berkatilah kami agar kami berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Agar karya, pelayanan, dan pekerjaan kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan. Dan kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul, menghadapi sakit penyakit yang sedang mereka alami. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup mendatangkan pemulihan bagi penyakit yang kami alami. Kami percaya rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera atas kehidupan kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dan berpegang teguh kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Peliharalah kesatuan kami. Biarlah kami sekalipun berbeda-beda, kami tetap bersatu dan saling menghormati. Kami percaya kepada rancangan Tuhan bagi bangsa ini, bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan Yesus Kristus, esok hari kami akan menyelenggarakan dan mengikuti kebaktian malam Natal. Pada tanggal 25 kami akan mengikuti kebaktian Natal. Pada malam tahun baru dan juga tahun baru kami juga akan mengadakan kebaktian. Kami percaya Tuhan akan memimpin dan melindungi serta memperlancar rangkaian kebaktian yang akan kami ikuti itu. Biarlah kami yang dapat ikut dalam kebaktian itu tetap dapat menjaga protokol kesehatan. Dan bagi kami yang tidak bisa ikut karena berbagai hal dan keterbatasan, biarlah kami tetap dapat mengikuti ibadah dengan hikmat dan khusyuk. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami beribadah. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa pandemi ini akan berakhir, karena kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu.
Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah persekutuan doa malam pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan dan persekutuan doa malam dan doa pagi di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.